Hani, gua pemilik Vespa Super tahun 72, BSNK tahun 72. Ini motor tipenya tadi Vespa Super tahun 72, dia disebutnya kalau yang gua lihat di Google, di sosial media tuh banyak yang nyebutnya bilang Vespa Super Jenong atau Vespa Super Lohan. Karena emang agak sedikit ada benjolan di bagian dekat speedometernya. Kenapa Vespa Super? Karena dapatnya itu, nggak beli lagi. Karena motor itu angsuran dari tante gua, disuruh rawat segala macem. Ya jadinya mau nggak mau terimanya itu. Sebenarnya ada dua tadinya, ada Vespa Excel punya sepupu gua, anaknya tante gua itu, sama si Vespa Super ini. Cuman menurut gua yang dilihatnya lebih bikin gua suka tuh si Super ini justru daripada si Excel. Tadi juga mau ngambil si Excel, cuman gua pikir-pikir si Excel ini nggak terlalu suka gua, jadi nggak usah, mendingan daripada ntar nggak kepegang, dua-duanya gua ambil, satunya malah terbengkalai juga. Jadi singkat cerita, waktu itu sebelumnya gue udah pernah pakai motor ini pas gue zaman SMA, tapi waktu itu cuman buat foto lulus-lulusan SMA, buat buku tahunan waktu itu. Nah cuman nggak lama gue pakainya karena gue nggak terlalu suka banget sama belum terlalu lancar bawanya. Tapi makin kesini gue suka main motor segala macem. Akhirnya apalagi di tahun 2002 ini gue ngelihat untuk jajaran Vespa sendiri rame, jadinya gue ikut-ikutan. Gue poser aja, nggak juga sih, emang pengen banget pakai Vespa itu. Kasian juga ngeliatnya, soal di rumah tante gue tuh sebenarnya udah posisinya berdiri, mesinnya sehat segala macam, cuman nggak pernah dipakai, bannya kempes waktu itu. Benang-benang bannya juga udah kelihatan, tapi mesinnya sehat, memang cuman agak perlu beberapa perbaikan sedikit. Dan gua ketika ngambil itu sampai rumah gua rapiin lagi mesinnya segala macem, nggak habis banyak. Dan betul motor ini sejarahnya juga bagus gitu loh, karena motor ini tangan pertama beli dari baru. Waktu itu tante gua sama om gua mereka nikah, mereka putuskan untuk beli motor Vespa ini. Dan motor ini nggak cuma dipakai sama suaminya, tapi tante gue sering pakai juga buat ke pasar bolak-balik segala macam. Sampai terakhir waktu gue mau ngambil Vespa ini, ternyata Vespa ini dipakai sama cucunya. Cucunya tuh perempuan, baru mau masuk SMA kalau nggak salah, masih SMP, udah bisa bawa Vespa itu. Awalnya motor ini full biru metalik, keluaran langsung dari pabrik, cuman sama abang sepupu gue, anaknya tante gue ini di restore lagi warnanya. Memang untuk tepung kanan kirinya tuh kelihatannya agak berbeda. Orang bilangnya ini sebenarnya motornya sprint apa super sih, cuman di STNK pun super tulisannya, bukan sprint. Dari tepung kanan kirinya aja orang beberapa teman gue lihat ini mas sprint apa segala macam. Ya udah, intinya kan gue nerimanya gratis, nggak beli, gue nggak usah pada repot deh, yang penting motor ini jalan. Terus di tangan gue motor ini ada beberapa yang gue rubah, cuman lebih banyak di kaki-kaki. Kayak shock breaker belakang itu gue perbarui pakai Kayaba. Terus velg tadinya warna hitam, tapi hitam di tengah doang bagian tromol, itu gue pilok lagi ke warna silver. Sama bannya velg keluarnya kan dia bagian luar, jadi yang velgnya persis lah, itu gue ganti tubeless, dapet longsoran juga dari temen gue. Sama bannya gue ganti ke Michelin, katanya pakai itu bagus dan tubeless, karena gue nggak mau repot orangnya. Karena lu tahu sendiri kalau naik Vespa bannya bocor, bingung kan maunya kemana segala macam. Aku mah anaknya kan tinggal gini aja, kenapa ya motor ini, kenapa gitu. Terus sempat pernah gue pakai itu mogok sekali di Antasari, untungnya ada yang bantu tuh, tiba-tiba anak Vespa 3 kali. Lucunya gue gini, pas gue tuh sok-sokan, kayak gue tuh gue juga nggak pernah berhenti, soalnya kalau ngelihat ada anak Vespa gitu kan, gue nggak pernah berhenti karena gue nggak tahu apa-apa. Daripada gue berhenti terus gue cuman gini, mas kenapa mas, oh gitu doang kan nggak enak. Nah alhasil waktu itu gue kejadian lah motor ini mogok,
pas mogok datang satu Vespa. Weh mas, kenapa mas? Ini apa namanya, businya udah nggak beres. Oh yaudah, ini saya ada busi mas. Oh nggak usah mas, nggak apa-apa. Pinjam kunci busi aja biar saya lap-lapin. Udah, kata dia beneran nih mas, nggak apa-apa lo ambil aja busi saya, kata dia. Gak usah mas, gue kan kayak gak usah lah, gue juga nggak pernah berhenti, maksudnya nggak pernah nolongin Vespa mogok, nggak enak juga gue gitu loh. Alhasil gue udah bersihin busi itu, gue pasang, ini beneran gue pasang businya. Udah, dia jalan nih, cabut ya mas, makasih banyak ya udah bantuin saya ya. Gue selah lagi, ternyata masih sama, nggak nyala juga. Berhentilah yang kedua, gini ada sama pacarnya. Di situ akhirnya gue mengalahkan ego gue. Mas nih ada busi, aku butuh mas businya, makasih karena ini businya udah nggak bener. Ya udah akhirnya dikasih, nyala segala macem. Gue bawa ke bengkel yang biasa memang megang Vespa gue ini. Akhirnya ya udah beres lagi segala macem, sampai motor ini alhamdulillah ini beberapa udah sebulan terakhir ini lagi jarang gue pakai karena emang hujan segala macem, sama gue ada lagi nggak apa namanya, lagi nggak butuh Vespa karena geraknya lagi cepet buat kantor segala macem. Kemarin pas mau syuting ini itu gua nyalain motor cuman ya 3 kali selah, alhamdulillah nyala. Apalagi si cuknya ini kan lagi problem, kabelnya putus karena balik lagi Hani sih bisa megang motor, males kan, jadi nggak gue benerin. Akhirnya ya udah gua selah berapa kali, 3 kali itu akhirnya nyala, masih aman segala macam, masih enak. Terus senengnya lagi motor itu ada di rumah adalah bikin nyokap gue nostalgia sama zaman dia waktu muda, karena nyokap gue sendiri dulu awalnya tuh belajar pakai GL Pro, belajar motor. Cuman sama bokapnya sama kakek gue itu dibeliin Vespa Excel kalau nggak salah dulu. Sampai bokap gue sendiri pun dulu sempet punya Vespa Excel karena nyokap gue pengen. Udah, gue pernah ngelihat dengan mata kepala gue sendiri waktu itu nyokap gue bawa itu, gue di belakang naik mobil sama bokap, dia naik motor. Ya motor Vespa itu makin udah 2 tahun sih totalnya gue pegang, enak sih, seneng naik itu, sama nggak bikin lu emosian gitu loh. Ketika lu kalau lagi naik motor cc besar gitu, ada motor lain lewat, gitu salib. Kalau naik Vespa kan disalip sama motor besar, gitu. Aku kan nggak bisa nyalip, jadi emosi. Sabar, lebih tenang, lebih anteng kalau pakai Vespa. Ya sama motor ini plat nomornya juga dari bawaan beli masih kayak gitu. Nah waktu gua ngambil motor ini tahun 2020 mau gua perpanjang tuh STNK-nya, nggak tahu kenapa tiba-tiba sama polisi dibilang gue plat nomornya itu beli, padahal orisinil dari waktu awal beli emang itu plat nomornya, angkanya bagus sama huruf belakangnya juga bagus. Akhirnya tapi kemarin udah selesai, udah beres semuanya. Ada beberapa orang juga yang mau beli plat nomornya, nggak gue lepas karena ceritanya banyak. Sebenarnya awalnya tuh motor cuman boleh dikasih 2 tahun sama sepupu gue, lu pakai deh 2 tahun gak apa-apa. Terus kemarin cut dulu, jadi kemarin gue pikir-pikir, bokap pun juga di rumah bilang kayak udah lu ini aja urusan tante lu, nanti gue yang bilangin, daripada kesana di sana nggak kerawat lagi apa segala macem. Sama motor ini sebenarnya ceritanya bagus, cuman gue inget banget dulu waktu zaman gue SMA yang gue pinjem itu buat foto buku tahunan, ada beberapa body lecet gara-gara saya. Tapi ya udahlah, nggak ini. Banyak sih yang yang bilang Vespa gue masih sehat, bersih segala macam.
apalagi harganya sekarang lagi bukan main ya. Kemarin gue sempat lihat yang tipe gue sama, cuman memang dia menangnya dia masih cat orisinil, baut-bautnya juga katanya masih dari pertama dia beli bautnya masih itu, harganya 70 juta kalau nggak salah gue lihat di OLX. Cuman gue nggak inilah, karena motor itu juga banyak ceritanya. Orang waktu itu sempat gue kan suka jual beli motor. Gue lagi ketemu klien gue mau beli motor dagangan gue, tiba-tiba Vespa gue mau diangkut beneran. Sampai gue bilang nggak bisa, lu kalau lu mau ngangkut ini sama aja lu ngangkut tante gue dong, gitu. Jadi nggak bisa diini juga lah, nggak bisa dilepas kemana-mana. Itu ceritanya banyak. Walaupun sama Vespa gue nggak terlalu ini banget, tapi menurut gue Vespa tuh wajib ada di rumah satu. Enak juga gitu kalau pagi ngopi ngeliat Vespa, apalagi kalau kita yang suka otomotif gitu ya, di roda 2 ngeliat itu senang aja bawaannya gitu. Terus project berikutnya gue kepikiran, semalam banget nih gue kepikiran, kayak mau gue pasangin nos deh. Gue kayak pengen, terus tapi gue pakai yang tabung aqua gitu loh, tahu ya, ini nos tahu gitu. Gue pengen ganti lampu sih, cuman lampunya tetap kuning. Gue nggak suka lampu putih. Banyak kan anak-anak zaman sekarang pakai lampu putih ya, Vespa tua-tuanya. Kan gue lampu kuning tuh sangat menolong sekali, apalagi kalau lagi kabut gitu ya. Itu udah paling bener. Orang tuh ada yang ganti daymaker apa segala gue. Lu nanti nggak kepikiran suatu hari lu akan jalan jauh, lu butuh tuh lampu kuning. Udah paling bener itu sebenarnya. Sama apa lagi ya? Oh, knalpot. Gua lagi nabung buat ganti knalpot SIP Abarth namanya. Kalian bisa cek di Google, mantep kan dan harganya juga mantep coy harganya. Tapi karena memang gue seneng looknya jadi klasik, dia selongsongnya keluar 2 kan, dan warnanya tuh chrome. Udah itu sama gue nggak ada ini sih, gue nggak mau dibikin racing apa, karena lu ya orang beda-beda sih ya, ada yang pengen ini. Karena kalau gua sendiri, gua ngeliatnya dia lahirnya seperti apa, ya jaga dia seperti dia lahir aja, harus seperti itu bentuknya. Dulu segini nih waktu itu, sekarang udah besaran sekarang Vespanya. Dulu masih, gue inget banget gue dulu megangin gitu Vespanya. Sekarang udah gede, kuliah selesai, S1 dia, gue udah 3. Gitulah ya. Harapan gua ya buat kalian yang punya barang klasik, harapan gua buat motor gua ya. Harapan gua buat motor gua ya mudah-mudahan tante gua atau anaknya ya nggak usah kepikiran untuk menjual motor itu, biar saya aja pakai ya, biar saya jaga aja, saya rawat. Terus buat harapan gua untuk anak-anak Vespa yang lain, ya kalian keren sih solidaritasnya. Kalian mau pernah dibantu, mau enggak, kalian tetap mau ngebantu. Hebat, itu jangan sampai hilang. Keren. Kalau saya, ya sebisanya saya, kalau saya bisa berhenti gitu. Soalnya nggak tahu kenapa kalau lagi di jalan, ada lagi di bawah Vespa, terus ada yang mogok, kepala saya nengok ke kanan sendiri. Saya nggak mau melihat ke kiri, nggak tahu kenapa itu. Nggak tahu. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang berhenti gitu, gue coba tanya aja. Gue nggak mau ini apa segala macam, sengaja gue kayak, Mas, mau beli minum nggak? Oh boleh mas, boleh, duitnya mana gitu. Enggak, gue beliin gitu. Terus satu kata buat Vespa gue, cantik. Karena emang cantik sih. Gue nggak ngeliat dia ganteng, tapi cantik karena warnanya sama berdirinya dia bagus sekarang. Karena waktu yang pas pelek hitam itu gue agak kurang suka, kayak dasar perindavan gitu. Kayak perindavan banget, soalnya kan Vespa ada ini kan daily tire gitu ini. Keren lah pokoknya.